Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa atas kelancaran acara pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala acara Bahsul Masail menjadikan diberi keberkahan oleh Allah dan menghasilkan hasil keputusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi umat dan untuk kita pribadi. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin salatan tunjina ya Allah min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamati ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minka abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi ya Allah zidni ilman rabbi zidni ilman rabbi zidni ilman ya Allah ilman nafi'an ya Allah mutaqabbalan birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bi jami'i awaidik ikraman liman ja'altahu min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa'tina kulla syai'. Ya Allah wa'atina kulla syai' wa'atina kulla syai' innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin peserta Bahsul Masail, perlu diketahui bahwa setelah ini kita langsung memasuki acara inti yaitu Bahsul Masail dengan moderator yaitu Ustadz Rokib Madas dari seleting dengan almarhum Ustadz Kurdi ya Ustadz Rokib Madas. Kemudian untuk perumus yaitu Ustadz Muhammad Atid dari Lirboyo, kemudian Ustadz Mas'ud LC
MA dari Bata-Bata sekaligus dari Kairo Timur Tengah. Kemudian untuk musoheh yaitu Ustadz Kiai Abdul Adim. Kemudian Ustadz Sadai, alumni Mahat Ali Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, senior saya. Dan juga musoheh Ustadz Sahir Manan, beliau juga alumni sepuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Dan kemudian juga dibantu dengan dari LBM Kota Pontianak Ustadz Firdaus dan kawan-kawan. Dan juga dimohon kepada peserta Bahsul Masail untuk menyerahkan atau hasil dari mahot, kalau yang membawa, atau nanti bisa jadi setelah acara bisa langsung diserahkan ke kami untuk kami catat hasilnya atau bagaimana. Saya pasrahkan kepada Ustadz Rokib, kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun alayah. Wa qala al-qail ma halakam ru'um masyawaratin. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para pemuka agama. Wa akhassu bidzikri Kiai Haji Abdul Salam MSI, Kiai Haji Syahir Mannani, Bapak Darwis, Ustadz Muhammad Atid, Kiai Abdul Mannan, Kiai Abdul Azim, Ustadz yang lain yang hadir. Yang mohon maaf sebelumnya kami tidak bisa nyebut nama satu persatu, namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa takdim kami kepada beliau-beliau semuanya, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada yang mulia Kiai Nurul Yakin selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Ulum, dan juga Lora Salman yang sangat kami hormati, hadirin musyawirin yang telah hadir yang juga sangat kami hormati dan sangat kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita mendapatkan ma'unah kudrah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermujalasah dalam keadaan sihah wal afiyah dalam rangka Bahsul Masail PCNU Kuburaya antara sekecamatan Kulamandor B dan kecamatan Sungai Ambawang. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di hari la yanfa'u malun wala banun kita selalu mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besar dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, para musyawirin, para kiai yang sangat kami hormati, bil ikhtisar kali ini, pada kesempatan kali ini saya ditunjuk oleh panitia sebagai moderator atau pemimpin atau pembawa acara Bahsul Masail yang kita selenggarakan pada pagi menjelang siang ini. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam Bahsul Masail ada mekanismenya, ada tata caranya. Yang pertama, ketika saya membaca teks soal, maka kami tawarkan kepada para musyawirin yang lebih dahulu adalah tentang pertanyaan. Apakah pertanyaan ini sudah dimaklumi, sudah difahami? Kalau memang semuanya sudah faham, sudah dimaklumi secara tekstual, maka barulah menginjak kepada jawaban. Setelah jawaban masuk 1, 2, 3 jawaban, untuk sementara mungkin ditampung hanya 1, 2, 3 orang. Setelah itu barulah
ketika semuanya sudah berargumentasi, baru masuklah kepada cermin i'tirad. Mungkin mau atau menentang, atau ada sanggahan, atau ada jawaban lain. Baiklah, dengan berjalannya waktu biar tidak terlalu siang, mari kita mulai acara Bahsul Masail ini. Mungkin perlu disimak kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Deskripsi masalah. Ririn berprofesi sebagai PNS. Dia baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Terus Islam mewajibkan kepada seorang istri yang ditinggal mati suaminya agar menjalani iddah dalam kurung masa tunggu atau masa bergabung. Namun karena Ririn berprofesi sebagai PNS, pegawai negeri sipil atau ASN, maka sudah pasti terkait dengan aturan-aturan. Kemudian Ririn hanya diberi cuti oleh instansi tempat dia bekerja hanya 20 hari untuk tidak masuk kantor dan tampil di ruang publik. Begini, ada pasangan suami istri yang mana suaminya meninggal. Kebetulan nama di sini memakai nama Ririn, nama samaran. Suaminya Ririn ini meninggal, yang mana Ririn itu bekerja di kantor atau seorang anggota PNS, pegawai negeri sipil. Yang namanya suami meninggal tentunya di rumah sibuk. Namun dari kesibukan itu dia juga ada keterkaitan karena dia bekerja di instansi pemerintah terkait. Maka oleh pemerintah itu dia hanya diberi cuti 20 hari saja. Sementara masa iddah orang meninggal kurang lebih 4 bulan. Berarti masih jauh masa iddahnya. Terus pertanyaannya, bolehkah Ririn masuk bekerja dan tampil di ruang publik padahal dia masih di dalam masa iddah? Sekali lagi, pertanyaan A, bolehkah Ririn masuk bekerja dan tampil di ruang publik padahal dia masih di dalam masa iddah? Yang pertama kami tawarkan dulu kepada musyawirin, apakah dengan pertanyaan ini sudah sepakat atau sudah faham? Ya, dari PRNU Desa KMB, Desa Keluandor B. Mungkin pada panitia untuk menyediakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya Bapak moderator yang ganteng. Jadi yang kami perlu ditanyakan dalam as'ilah atau dalam deskripsinya di sini tentang Bu Ririn. Bu Ririn ini apakah ketika berhenti atau tidak bekerja, apakah dia itu mempunyai nafkah atau dia itu ada yang memenuhi hajatnya? Yang pertama itu. Yang kedua, di sini Ibu Ririn ini apa punya anak yang wajib menafkahi? Ada punya anak apa tidak yang wajib dinafkahi oleh Bu Ririn tersebut? Ya, untuk sementara itu aja. Ya, yang pertama dari peserta musyawirin Desa KMB, sailnya Ustadz Toyib. Sail Ustadz Toyib. Ini ada Ustadz Toyibnya. Rasalman, Ustadz Toyibnya hadir ini. Karena sailnya Ustadz Toyib. Mungkin nanti kita kembalikan kepada si sail. Yang pertama yang ditanyakan oleh peserta KMB, apakah Bu Ririn ini ketika berhenti bekerja ada uang atau ada harta yang bisa menghidupi kebutuhannya? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika Bu Ririn itu berhenti misalnya bekerja karena menjalani masa iddah, apakah ada anak yang wajib untuk dinafkahi? Begitu ya? Ya. Dari KMB ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Bu Ririn ini ketika tidak bekerja mempunyai harta untuk nafkah dirinya dan keluarganya? Kemudian yang kedua, apakah dia punya anak yang untuk dinafkahinya? Itu pertanyaan dari pertanyaan tentang as'ilah dari peserta KMB. Ustadz Toyib mungkin kalau hadir.
Kalau tidak hadir mungkin bisa bagaimana Rasalman? Apakah bisa langsung piano atau tergantung misalnya jawaban atau gimana? Ini kasus yang permasalahan yang diambil dari dari realita yang ada, Ustaz, ya kan, bahwa perempuan ini ditinggal mati oleh suaminya, ya kan, dia sebagai PNS, ya kan, dan pertanyaan kembali dari KMB, apakah dia sudah ada harta untuk bisa menafkahi sendiri ataukah? Yang jelas dia kan seorang PNS. Sejelas seorang PNS itu kan memiliki tugas dan kewajiban yang memang harus dipenuhi, Ustaz. Karena ini terkait dengan pemecatan. Karena kan kalau PNS itu tidak, kalau asal misalnya kita tidak masuk gitu kan, tidak masuk, itu akan dikenai sanksi nanti. Ketika sanksi, terlepas itu apakah itu ada nafkah ataukah tidak kan gitu. Yang jelas itu sebenarnya masa iddah, dia bekerja di sebuah instansi seperti Kabupaten Kuburaya, tampil di ruang publik gitu kan. Ini masalahnya akan nanti akan timbul masalah lain gitu ketika ini minta solusi. Solusinya bagaimana? Apakah saya ini masuk ke ke kantor tapi saya melanggar syariat begitu, ataukah saya tidak masuk gitu kan, lebih mempertahankan syariat Islam kan begitu. Itu mohon solusinya. Terlepas itu apakah itu ada jaminan nafkah dari suami, karena memang kalau ditinggal mati itu gimana konsekuensinya, Ustaz? Apakah itu tetap berjalan nafkahnya atau bagaimana? Yang jelas statusnya PNS kan gitu. Itu anunya. Ya, begini jawaban dari Naibu Sa'il Ustadz Salman selaku juga ketua LBM dan juga tuan rumah. Diumumkan saja, seandainya si Ririn itu punya tabungan dari dia bekerja di rekeningnya banyak, sehingga dia walaupun tidak bekerja selama menjalani masa iddah dia cukup. Nah, jadi oleh Rasalman itu secara gamblangnya jawaban diumumkan saja, tergantung sampian yang mempunyai ibarat nantinya seperti apa. Oh ini begini ibaratnya misalnya. Saya dulu, Tor. Ya. Begini, Tor. Kalau diumumkan di sini perlu tasawurkan. Kalau nanti diumumkan masalahnya nanti kalau bermusyawarah ini tidak sampai-sampai. Karena kenapa? Karena di sini masalahnya itu belum jelas. Statusnya Bu Ririn ini apakah ada yang menafkahi apa tidak? Makanya Pak, makanya kawan, musyawirin. Iya. Karena di sini teks soalnya ini begitu kurang jelas, kurang detail, maka oleh Rasalman tadi itu diumumkan saja. Ketika nanti si Ririn itu ada yang nafkahi karena ada punya anak kaya, ada dia untuk menafkahinya, kemudian dia sendiri punya rekening banyak sehingga dia cukup untuk kebutuhan sendiri selama menjalani masa iddah 4 bulan itu. Nah, nanti tergantung sampean jawabannya seperti apa. Misalnya kalau misalnya Bu Ririn punya rekening tabungan cukup untuk hidup selama 4 bulan, haram bekerja di ruang publik misalnya. Nah itu nanti tergantung sampean. Begitu. Oke. Ya. Jadi kepada yang kawan-kawan yang lain mungkin tentang teks soal ini mungkin paham bagaimana PRNU Desa Padijaya. Kawan saya Ustadz Masturi, Ustadz Hasan, Ustadz Toli gimana? Betul, muda. Janda muda. Dik. Ini masalah profesi nih Pak. Ini Bu Ririn ini profesinya hanya PNS apa ada yang lain dari luar perekonomiannya? Karena kalau PNS sekarang itu ada punya ruko. Itu. Begini, kalau memang cuma itu nanti mempunyai dampak. Dampaknya nanti kepada anak kalau tak masuk. Kalau dampaknya besar harus dicarikan bapak ini. Biar ya, masuk kan? Setuju bapak-bapak. Ya, gini saya paham. Ya. Oke. Kita untuk sementara karena yang ditanyakan ini apakah Bu Ririn ini statusnya hanya PNS kan ekonominya dari
PNS tersebut. Artinya tidak punya ruko, tidak punya sawah, tidak punya sawit berhektar-hektar, tidak. Karena janda muda baru kawin suaminya mati. Nah, begitu. Jadi satu-satunya cuma bekerja PNS, pegawai negeri sipil atau ASN. Oke, kalau memang dari anggota-anggota kawan-kawan musyawirin yang lain sudah paham dengan teks soal, maka kami buka lembaran jawaban. Yang pertama, bolehkah Bu Ririn masuk bekerja dan tampil di ruang publik padahal dia masih di dalam masa iddah? Oke. Jawaban pertama, boleh. Dari kubu Padi. Pengambilan kitab dan enggak, bacanya nanti. Pengambilan dari kitab apa? Fiqhul Manhaji. Oke, mengatakan boleh ya. Kemudian jawaban yang kedua dari PRNU Padijaya, Saudara Masturi ya. Saya Pak. Menjawab apa sampean? Tidak boleh kalau masih ada kecukupan dari ditopang ekonomi lain. Kalau boleh, kalau tidak ada kecukupan? Kalau masih ada ekonomi lain yang menopang. Kalau masih ada ekonomi lain menumpangi tidak Iya. boleh. Kalau tidak ada ekonomi, Itu tetap jawaban yang pertama, boleh. ya, berarti tafsir ya. Oke. Untuk KMB tadi yang oke. Di sini sangat diperbolehkan. Sangat diperbolehkan ya Iya. secara mutlak. Iya, sengaja mutlak. Oke, ini ada pengambilan dari Ustaz Masturi, itu kitab apa? Dari kitab Bujai Romi, Bujai Romi. dari Syarah Al-Yaqutun Nafis. Oke. Ya, sementara itu. Dari Al-Bajuri itu ada. Oke, untuk Ustaz Masturi pengambilan kitab Raudatul Thalibin. perlu diketahui kepada mujawib supaya nanti jawabannya disetor kepada Bapak Perumus, Bapak Masyahih, supaya dikaji ulang sama beliau, ditashih sama beliau. Oke, untuk yang pertama kami mohon untuk dibaca kepada kawan yang dari Desa Kubu Padi yang mengatakan boleh pengambilan dalam kitab Fiqhul Minhaji. Mungkin perlu kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator waktunya. Mendengar pencerahan dari Ketua PCNU tadi bahwa kita itu harus memberikan solusi karena hukum semakin hari ini problemnya juga banyak. Berangkat dari deskripsi masalah, bolehkah Ririn masuk bekerja dan tampil di ruangan publik padahal dia masih melaksanakan iddah? Saya ambil dari kitab Fiqhul Manhaji. Di sini kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang iddah, di antaranya adalah wujubul maskan dan juga harus melakukan iddah di dalam rumah, dalam artian tidak boleh keluar. Ibaratnya langsung saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mulazamatul bait alladzi ta'taddu fihi. Ini kewajiban orang yang melakukan iddah, dia itu harus mulazamah di dalam rumah. Artinya fala takhruju illa lihajatin. Tidak boleh keluar kecuali ada hajah. Contohnya hajah yang ditampilkan di sini adalah ka'antahtaju ila ta'amin wa nahwihi. Semisal dia itu butuh makanan untuk keluar rumah, itu diperbolehkan hajahnya. Ila angkol au kanat muwaddifatan fi amalin. Nah ini au kanat, atau seorang perempuan itu adalah muwaddifah fi amalin, ya kan? Muwaddifah fi amalin, dicatat moderator, nanti lupa sampean. Au kanat muwaddifatan fi amalin, atau seorang perempuan itu adalah muwaddifah fi amalin, pekerja. Wala yusmahu laha bil baqa' fi baitiha, dan dia tidak ada dispensasi ketika dia keluar rumah. Artinya ketika misalkan tidak masuk bekerja, tidak ada yusmah, tidak ada dispensasi. Fi baitiha muddata iddatiha. Ini boleh. Boleh. Ini contoh yang hajah. Terima kasih.
Ada satu jawaban, bukan ada satu jawaban, dari jawaban yang pertama yang mengatakan boleh, bahwasanya seorang perempuan yang menjalani iddah itu la takhruju minha, tidak bisa, tidak boleh keluar rumah illa li hajatin, contohnya seperti mau mengambil makanan atau bimuwaddafati apa tadi lopongku deh, atau bekerja bimuwaddafatil amali, atau dia itu bekerja terkait dengan pekerjaan sehingga dia itu punya hajat keluar rumah. Hukum asalnya orang perempuan yang menjalani iddah itu, kata tadi itu wujubul maskan, kemudian yulazimul fi baitiha, wajib di dalam rumah dan menjalani iddah di dalam rumah. La takhruju minha, berangkatnya itu la takhruju minha, tidak boleh keluar rumah kecuali illa li hajatin, kecuali ada hajat, contohnya untuk membeli makanan, mencari makanan, dan juga kebutuhannya untuk bekerja. Begitu ya, kurang lebih begitu. Oke, untuk kami untuk persilahkan untuk menjawab yang kedua dulu, yang mengatakan tidak boleh kalau memang ada harta yang bisa mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, tidak, ini kasusnya ditinggal mati, bahwa mu'taddah itu ada ghairu mutawaffa, ada mutawaffa. Kewajiban mutawaffa ini adalah pertama ihdad, juga ihdad, kemudian juga mulazamatul maskan. Kemudian ada problem seperti yang kasus tadi, maka ini titik tekannya adalah hajah. Maka kalau sudah hajat terbutuhi ditopang dengan yang lain, baik ekonomi atau ada yang menafkahi atau ada yang menanggung dan sebagainya, maka ini kami tetap menekankan tidak boleh. Sebagaimana ibarat di sini yang atau talibin, wa tajibu 'alal mu'taddati bil wafati bi talaqin ba'inin aw faskhin mulazamatu maskanin kanat fihi indal mauti awil furqah ayin kido iddatin walaha al khurud li syira'i nahwi ta'amin wa bai'i ghazlin wa li nahwi titobin. Oh bukan ini Pak, salah Pak, yang atas sama ibaratnya kurang lebih. Wa laisa li zaujin wala li ghairihi ay yakhrujaha, tidak boleh siapapun mengeluarkan mereka apa, menyuruh keluar, walau wafaqaha zauju, sekalipun andainya suaminya ada, bukan mutawaffa. Kemudian ala khurujin minhu bi ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, lam yajuz wa alal hakimil man'u minhu li'anna fil iddah haqqan lillahi ta'ala. Karena ini ada tugas yang lebih besar, yaitu hak menjalankan tugas kepada Allah Ta'ala. Apalagi pertanyaannya tadi diumumkan ini, kalau nanti itu apa, bukan janda muda atau mempunyai tadi seperti yang akan tasawur teman saya, banyak perumahannya atau banyak rukonya dan sebagainya, ini permasalahan besar nanti kalau diperbolehkan mutlak. Seperti itu Pak. Berarti saya paham, berangkatnya takbir yang sampean baca itu dari kasus yang ghairu mutawaffa, yang suaminya tidak meninggal ya. Karena tadi laisa li zaujin, ada kata-kata tidak boleh bagi suami untuk menyuruh keluar istrinya kecuali ya, ada hajat. Tapi di sini saya punya takbir yang mutawaffa. Iya, berangkatnya di sampean yang sampean baca tadi itu, berangkatnya pertama dari laisa li zaujin. Iya. Ghairu mutawaffa. Walau ghairu mutawaffa. Baik berpisah mati atau berpisah furqah. Iya. Berpisah secara hidup misalnya. Tidak boleh menyuruh istrinya keluar untuk membeli makanan atau yang lain sebagainya kecuali ada hajat. Nah, itu berangkatnya yang beda. Yeah. Ketika ada orang yang menafkahi atau punya harta sendiri untuk bisa hidup, ya, untuk bisa berlanjutkan hidup. Begitu ya? Iya, terima kasih. Iya. Jadi untuk jawaban yang kedua, ini tidak boleh kalau memang ada harta yang bisa menghidupi dirinya dan keluarganya atau ada orang lain yang menafkahinya. Nah, itu dari menjawab yang kedua. Itu menjawab yang ketiga yang mengatakan mutlak boleh, itu yang pengambilan dari Bu Jairomi dan juga Yakutun Nafis. Dibaca dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, di dalam kitab itu perempuan yang meninggal, baik meninggalnya baik perempuan yang ditelak itu baik ditelak
mati atau meninggalnya suaminya atau talak roja'i atau baik atau wati' syubhat, itu boleh semuanya, boleh keluar. Terus bagaimana caranya? Tapi dalam keadaan hajat atau darurah. Jadi begini, di dalam kitab klasik itu boleh keluar seperti apa? Lisyiro itu amin, seperti male cuko atau kok ajam atau sejenisnya, itu boleh. Itu siapa? Ketika ketika kulluman la tajibu nafaqatuha, ketika orang tersebut tidak ada yang menafkahinya. Seperti siapa? Seperti orang yang meninggal suaminya, itu yang boleh keluar, tidak perlu izin itu karena tidak ada suami. Yang tidak boleh keluar itu siapa? Yaitu kulluman wajabah nafaqatuha, orang tersebut ada yang menafkahinya, seperti talak roja'i, talak yang akan talak roja'i, talak biasa yang mau roju ya. Terus di dalam kitab dijelaskan wadzabat kullu man la tajibu nafaqatuha laha al-furuj, boleh keluar. Wa kullu man wajaba nafaqatuha la al-furuj, tidak boleh keluar. Seperti itu dalam kitab. Terus untuk masalah hal ini bagaimana? Maka saya itu memperbolehkan. Yang pertama itu kenapa? Yaitu karena tidak ada yang menafkahinya, tidak ada, ketika perempuan itu mempunyai hajat, mempunyai keperluan, tidak ada yang menafkahinya. Terus di sini dalam Syarah Al-Yaqutun Nafis, di situ ada masalah. Saya dulu ya Tor, sambil minum kopinya Tor. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Tor. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tutlaku, tolong disimak biar dapat pahala. Wa qad tutlaku al mar'atu aw yatawaffa anha zawjuha wa hiya, sedangkan orang tersebut mudarrisatun, dalam masa mengajar, aw la tazalu tata'allam, atau dalam masa belajar, wa turidu takmiliha, dan orang tersebut ingin menyempurnakan mengajar dan belajarnya. Hal yajuzu laha al-khuruj, apakah boleh orang perempuan itu keluar? Zakara al-ulama, maka ulama itu mengatakan mulazamatus sakin, yaitu wajib menetap di rumahnya. Harus digarisbawahi, illa lihajatin, boleh keluar lihajatin karena ada hajat. Wa min babil aula, dan lebih dari hajat aula darurah, yaitu lebih utama ad-darurah. Wa farraqa bainal haja wad darurah, ulama memperbedakan hajat wad darurah. Ad-darurah itu apa? Ka khaufin min tahaddumil manzil, seperti takutnya ada bencana di dalam rumahnya, au khafat min fasakin, ada orang fasik yang ingin menyakitinya, au tawahsyatan tu'siru ala nafsiha, yang menyakiti badannya atau orang perempuan tersebut, atau auzada ijazus sakin, atau orang perempuan itu menyewa rumah tapi makin besar sewahannya. Maka itu kullu hadhil asbab, semua yang di depan tadi itu tubihu laha al-khuruj, maka boleh keluar. Ini masuk dalam konsep darurat yang tadi. Langsung wal khuruju li hajatin, sedangkan bolehnya keluar dalam hajat itu seperti apa? Kama lau kharajat inda jaratiha, seperti halnya aleleng ke tetangganya. Terus litagzilah wa tatahaddasa ilaiha, ahad curhatan angin dengan tetangga. Terus qalu, maka ulama ya juzu, maka boleh keluar. Lah ini titik tekannya. Wa ta'lim, sedangkan orang yang mengajar wa ta'lim a'taqidu annahu yusbihuhu, sedangkan menurut musannif a'taqidu annahu yusbihuhu, taklim itu saya meyakinkan seperti halnya hajat, artinya boleh keluar begitu. Untuk sementara seperti itu Tor. Nanti ada susulannya. Ya, menjawab yang ketiga tadi itu mengatakan boleh secara mutlak
memang berangkat awalnya itu dari mu'taddah yang mutawaffa. Mu'taddah orang perempuan yang menjalani iddah yang mati suaminya. Pertama tadi itu berangkat dari mudarasah wa ta'lim. Itu tidak boleh keluar rumah untuk mengajar, untuk belajar, tidak boleh keluar rumah illa li hajatin, kecuali ada hajat. Mal farqul hajat wa dururah, katanya apa bedanya hajat dan darurat? Kalau darurat seperti hadamul baiti, ada kerusakan rumah, ada gempa bumi misalnya dari BMKG, waspada, hati-hati, sebentar lagi ada misalnya gempa magnitudo sekian-sekian misalnya, atau ada angin puting beliung, atau sewanya makin mundak sehingga mereka yang ada di dalam rumah satu keluarga harus keluar, itu masuk kategori darurat. Kemudian yang kategori hajat tadi itu belum lengkap juga, karena yang saya simak hanya 3. Pertama, main dengan rumah tetangga, konjengan, atau misalnya mau curhat, atau misalnya tadi itu litaklim. Yang paling terakhir apa? Sedangkan wa ta'lim menurut musannif, wa ta'lim sedangkan mengajar belajar itu annahu yushbihuhu, saya meyakinkan yushhibuhu serupa dengan hajah. Oh, menurut musannif pengarangnya tadi apa yang dibaca? Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis. Nanti ada ke bawahnya ada ulama itu yang memperbolehkan lagi. Cuman yang saya simak ding sampean itu, ding sampean yang baca itu li hajatin itu bukan untuk min nafakoti, dari untuk kebutuhan mencari nafkahku misalnya. Ding sampean itu yang dibaca itu kebutuhan seperti misalnya bermain rumah itu, tetangga. Seperti wa ta'amin wa bai'il masri, itu ada di kitab-kitab klasik itu. Begini. Boleh keluar. Wa nahwihi dan sebagainya. Begini, oke, saya paham. Saya tawarkan kepada musyawirin yang lain, berangkat dari takbir yang 3 itu semuanya lihajatin, itu contohnya hanya li syira'it ta'ami, contohnya hanya untuk membeli makanan. Beli makanan nyuruh anak kecil juga bisa, nyuruh adiknya juga bisa. Apakah ini termasuk dalam korenah hajat? Misalnya ketika hanya li syira'it ta'ami, kecuali tadi dari mujawib yang pertama itu bimuwadhafatil amali, nah itu baru cocok. Kalau yang ini kok moderator yang anu ini. Ya, oke, saya tawarkan kepada musyawirin dan pada mujawib. Mungkin musyawirin paham atau mungkin kurang paham dengan jawaban-jawaban yang ada. Kalau memang anu, saya buka lembar sanggahan, lembar iktirad. Mungkin mau menyanggah dari antara mujawib satu dengan yang lain. Yang diangkat ini yang mana ini? Enggak, begini dulu. Karena memang nanti yang diangkat dulu, coba sampean pilih yang haram. Angkat yang haram biar yang lain ini mau komentar yang haram, yang tidak boleh. Angkat yang halal yang boleh, biar yang lain ini mau komentar yang boleh. Pengangkatan itu nanti tergantung oleh kami ini, hanya untuk mengembalikan. Kalau memang misalnya sampian kurang setuju dengan pendapat yang pertama, sanggah dengan takbir sampian. Kalau misalnya mujawib yang pertama tidak setuju dengan mujawib kedua, sanggah dengan takbirnya. Kalau masalah saya untuk mengangkat hukum yang mana saya mau ambil, nanti tergantung Bapak Perumus. Itu Bapak Perumus mau yang mana? Yang iskal yang mana Pak? Yang iskal? Enggak, bukan iskal. Saya beri tawaran kepada musyawirin. Berarti kan enggak nerima Bapak ini kan? Enggak, kalau kita angkat semuanya, ya nanti tergantung musyawirin. Begini dulu, yang pertama itu kita angkat yang haram. Oh, yang haram itu ada yang memperboleh, yang ada tidak ada yang menentangkan, kita rumuskan. Ya, satu persatu saya simpulkan sekali lagi. Untuk menjawab yang pertama itu mengatakan boleh yakhruju minha, keluar dari rumah. Pertama memang berangkatnya la takhruju minha. Pertama orang perempuan yang mu'taddah yang melakukan iddah itu wujubul maskan, wajib di dalam rumah, dan mulazimul maskan, wajib menetapi di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah illa li hajatin, kecuali ada hajat. Hajatnya apa? Bimuwadhafatil amalih, kata tadi mujawib yang pertama, untuk bekerja, untuk kebutuhan. Mungkin sesuai dengan teks yang ada. Kemudian untuk mujawib yang kedua, beliau menjawab tidak boleh kalau memang masih ada orang yang mau menafkahinya, atau kata lain dia punya harta banyak sehingga cukup untuk kebutuhan selama 4 bulan, sehingga dia tidak boleh untuk keluar rumah mencari nafkah lagi. Untuk ding sampian boleh secara mutlak, berangkatnya ya sama sih sebenarnya, cuman beda pengambilan.
bahwasanya mudarasah taklim itu tidak bisa dikatakan hajat kecuali menurut Kiai Musannif Yaqutun Nafis disamakan dengan hajat. Sementara hajat yang sampean baca itu tadi yang saya dengar hanya apa namanya itu bermain dengan tetangga atau untuk curhat, kenggonjengan misalnya. Dan juga saya tawarkan kepada musyawirin begini, tunggu dulu Tor, mohon maaf minta waktunya. Begini, kan tadi untuk yang yang jawaban yang kedua ini ketika tidak ada yang menafkahinya, makanya saya tadi itu meminta kepada as'ilah sa'il ini untuk mentasawurkan biar jelas, biar tidak seperti ini. Bentar, ini nanti ada arahan sebentar dari Bapak Perumus. Jadi begini ya, saya nyela waktunya sebentar di antara para musyawirin, tapi insya Allah saya tetap ikut alur dari kalian. Maksudnya dari soal itu kan jelas, dia khurud minal manzil itu untuk bekerja karena statusnya dia sebagai PNS. Jadi nanti kita kesampingkan dulu urusan daripada di sana itu keluar rumah dalam rangka ta'annus, tahdis kepada tetangga itu. Kita fokus ke ini, keluarnya sang perempuan untuk bekerja di instansi pemerintah karena tidak ditoleransi sampai bisa menyelesaikan masa iddahnya. Ini boleh apa tidak? Kan itu pertanyaannya soal, kita fokus ke soal. Sementara dia keluar rumah itu dalam rangka bekerja, bisa jadi ini sangat vital urusannya. Dia berkaitan dengan nafkahnya. Bisa jadi nanti ya, dia bekerja jadi PNS itu ya karena memang untuk menambah pundi-pundi kekayaannya dan takut kalau nanti tidak mengikuti aturan akan diputus kontrak kerjanya karena dia PNS gitu. Sehingga kita fokus dulu nanti lewat moderator ke persoalan yang dipertanyakan di soal biar nanti tidak melebar kemana-mana. Jadi nanti paham tuh ya, dia keluar itu kan dalam rangka bekerja. Dalam rangka bekerja bisa jadi dia perempuan yang sudah punya harta. Kalau sudah punya harta yang cukup berarti dalam rangka menambah pundi-pundi kekayaannya. Bisa jadi dia keluar rumah itu memang sangat membutuhkan pekerjaan itu. Kalau dia tidak bekerja maka dia akan bermasalah dengan urusan dapurnya. Nah ini fokus di sini ya. Bisa dipaham enggak peserta ini? Ya, kita kembalikan lagi ke moderator. Ya, mungkin apa perlu disampaikan lagi? Kata perumus itu kata perumus arahan dari beliau, kita fokus dengan teks soal dulu. Perempuan yang bekerja itu yang mu'taddah itu keluar lihajatin. Lihajatin ini orang perempuan yang bekerja. Moderator, saya global. Jadi tidak mengatakan hajat ya. Jadi pokok dia itu keluar untuk bekerja. Karena dia statusnya jadi PNS. Nah, ini nanti masalah dia dimasukkan ke hajat, kemudian atau ke darurat atau ke pundi-pundi amal, ziyadatut tolab dan lain sebagainya. Ini nanti saya pasrahkan ke peserta. Ini bahasunya peserta bukan? Ya, menurut arahan dari Bapak Perumus, keluarnya rumah ini masuk dalam ranah apa? Bekerja ini masuk dalam ranah apa? Misalnya hajat atau darurat. Oh, misalnya perempuan ini tidak mengikuti aturan sehingga perempuan ini melebihi dari 20 hari yang cuti, takut dipecat nanti dan juga tidak ada pemasukan yang mau menafkahi dirinya. Apakah masuk begitu atau masuk ke darurat atau hajat? Sementara dari jawaban-jawaban sampian yang ada itu contohnya yang banyak itu tadi syira'ut ta'am, hanya cuman hajatnya mau membeli makanan. Ini makanan 1 jam, tak sampai 1 jam ke tuku 5 menit mari. Ini bekerja loh ya, tiap hari bertemu dengan orang laki-laki misalnya. Lah ini masuk kemana? Nah ini kita kembalikan kepada sampian semuanya, kepada tadi mujawib khususnya. Tunggu Tar. Ya terus sampian ya. Begini Tar, di sini dalam asilahnya di sini belum jelas.
orang apa Bu In di sini bekerjanya itu apa pengen kaya, apakah untuk menafkahi ke masa hidupnya, itu kan belum jelas. Makanya saya dari tadi itu perlu ditasawurkan. Nah, makanya itu sekarang oleh Bapak Perumus itu tadi juga dikasih arahan tergantung sampian. Tergantung sampian. Moderator. Nggak bisa ini. Biar cepet ini Tor. Sebentar Masih moderator. Makanya saudara KMB. Kalau tidak ditasawurkan, tidak jelas dalam as'ilah, ini masih lama ini. Soalnya begini, di sini Ririn di sini belum diketahui apakah di situ kaya atau masih ada yang menafkahi atau yang bekerja, itu kan belum diketahui. Makanya begini anggota saya sabar dulu desa KMB. Dalam takbir itu biasanya kan ada. Pertama berangkatnya itulah karena memang awalnya muqtadda itu kan la takhruju minha. Tidak boleh keluar rumah illa li hajatin, kecuali ada hajat. Sekarang hajat itu, apakah bekerja itu termasuk hajat kebutuhan dia untuk bisa hidup, melanjutkan hidup? Itu nanti tergantung sampian. Enggak repot kok, enggak bikin lama kok. Ketika jawaban sampian nanti ada misalnya dengan takbir yang ada, oh orang bekerja itu lihajatin karena hajat, karena kebutuhannya. Nah, itu tergantung nanti. Tes. Izin Pak Moderator. Nah, ini kita Ibdal Sail kembalikan kepada pengganti dari Sail tadi. Nah, dari pertanyaan ini ya kan profesinya sebagai PNS ya kan. PNS itu terikat dengan sebuah aturan-aturan. Kalau tidak masuk, misalnya itu bisa pemecatan. Kalau sudah pemecatan nanti akan putus apa? Nafkahnya itu. Sekarang kan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Perumus tadi, apakah profesi ini PNS ini menjadi masuk ke golongan darurat yang sangat vital, apakah masuk ke hajah kan gitu, sehingga nanti bisa dikelompokkan. Kalau dari pertanyaan ini jelas. Namun karena ingin berprofesi sebagai PNS, maka sudah pasti terikat dengan aturan-aturan. Jadi tidak sewenang-wenang kita mau bekerja di kantor kabupaten atau apa. Kalau misalnya kita ada hak cuti, contoh ada cuti tahunan, ada cuti apa istilahnya cuti melahirkan, cuti macam-macam. Cuma kalau cuti meninggal, bahkan ada yang dikasih hanya seminggu, kadang hanya 3 hari begitu. Nah itu bagaimana kan begitu, sehingga kalau dia nanti tidak bekerja, tidak masuk, akan diberikan SP1, SP2 dan bisa SP berujung kepada pemecatan. Ketika dipecat, putus sudah itu pemasukannya itu kan begitu. Apakah itu masuk tergolong kepada sesuai dengan Perumus tadi, Ustadz? Saya kira sudah jelas begitu. Tes. Izin moderator. Ya, monggo. Peserta dari PRNU. Nanti dulu, ini masuk itirot tidak ini? Ya, tunggu, kalau mungkin belum masuk itirot belum boleh dimasukkan. Enggak, mungkin ada pandangan lain sedikit, ada pandangan lain. Nah, coba dulu. Masukan. Nah, coba. Mohon maaf sebelumnya. Sebetulnya kalau tata tertib dari Bahsul Masail ini, untuk cermin pertama itu pembukaan jawaban dari masing-masing kelompok. Setelah cermin kedua yaitu pendukung atau iktirad dari masing-masing peserta. Yang saya bingung ini, setelah jawaban iktiradnya dengan moderatornya, saya bingung juga ini. Itu moderator itu tidak tegas, Pak. Jadi kalau moderator itu tak boleh ikut argumen, itu saling adu argumen dengan musyawirin tadi. Itu meluruskan, Bah. Oh gimana musyawirin yang lain gitu, Bah? Mohon maaf, bukan mengajarkan. Tunggu sebentar ya. Makanya tadi itu saya kembalikan kepada musyawirin. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, yang menjawab boleh secara mutlak itu memang pertama berangkatnya la takhruju minha kecuali li hajatin muwadhafatil amali. Itu yang pertama. Kemudian menjawab yang kedua mengatakan tidak boleh
Kalau memang masih ada yang menafkahinya, masih ada uang untuk berlanjutan hidup. Kemudian mujawib yang ketiga itu mengatakan boleh, karena itu termasuk juga hajat bekerja itu. Nah, coba kami angkat yang boleh dulu. Mujawib yang pertama itu kayaknya memang lebih menarik. Coba dibaca lagi. Begini. Yang boleh itu, yang memperbolehkan itu diangkat, nanti diminta pertanggungjawaban menjelaskan sebentar. Setelah itu nanti yang lain ini siap untuk menghajar kalau memang bisa ya. Ya. Satu-satu ya. Nah, ya. Oke. Ini Bapak menjawab yang pertama. Untuk dibaca lagi, kita tasawurkan sekali lagi. Baik, terima kasih. Sesuai dengan arahan dari Bapak Berumus, yang diangkat hukum yang mengatakan boleh dihajar pun tidak apa-apa. Ya, yang namanya Basul Masail dihajar Berumus pun ya nggak apa-apa, kan begitu. Siapa tahu nanti bisa kan dijawab juga. Ini berangkat dari ibarat bahwa perempuan yang ditalak baik mati atau raj'i dan lain sebagainya, itu diantara kewajibannya adalah mulazamatul bait allati ta'taddu biha. Itu harus diam di rumah di mana ia harus melakukan iddah. Fala takhruju minha, tidak boleh keluar dari rumah kecuali ada hajah. Hajah yang telah ditampilkan di sini adalah seperti tahtaj ila ta'amin atau tahtaj ila bai'i mata'in ila akhirih. Kemudian au kanat muwaddifatan fi amalin, ini juga termasuk dari hajah yang boleh huruj dari bed, dari rumah. Au kanat muwaddifatan fi amalin, atau seorang perempuan tadi itu adalah profesi muwaddifah fi amalin, bekerja. Katakanlah sekarang kita PNS, ya kan? PNS. Kita jangan kemana-mana dulu, kita kerucutkan satu masalah ini. Kita sekarang PNS, entah nafkah dan lain sebagainya itu nanti kita lain, ya kan? Ini PNS, sebagaimana aturan-aturan PNS yang ada di dalam aturan-aturan PNS itu sangat ketat sekali, ya kan? Di ruang pekerjaannya, bidang pekerjaannya, kemudian pengawasan cara bekerja, absen dan lain sebagainya. Itu saya kira semua musawir ini sepakat bahwa pekerjaan PNS ini berat, apalagi ya kan berkaitan dengan pemerintah, PHK dan lain sebagainya. Bisa-bisa ini diberhentikan, kan begitu. Pekerja bangunan saja lambat berapa menit itu langsung pelorokin, kan? Apalagi PNS, kan begitu. Au kanat muwaddifatan fi amalin, atau seorang perempuan itu berprofesi bekerja. Saya ini katakanlah sebagai PNS. Wala yusmahu laha bil baqa, ini, dan tidak ada toleransi ketika dia wala yusmahu laha bil baqa fi baitiha muddata iddatiha, dan tidak ada toleransi terhadap perempuan tersebut bila ia tidak bekerja, artinya bila diam di dalam rumahnya tok, kan begitu. Ya, udah cukup. Ini masuk yang hajah. Iya. Berarti ning sampean itu titik tekannya au kanat muwaddifatin fi amalin. Muwaddifatan fi amalin. Berarti adanya perempuan mu'taddah itu dia berprofesi sebagai pekerja, yang mana bekerja sebagai ASN itu dikategorikan dalam hajat. Sesuai dengan Ustaz, sebentar ya. Oh ya, berarti ini yang dari mujib yang pertama ini ke mutlak, mu'tadahnya mutlak, baik dia mutawaffa, baik dia awil mutawaffa atau yang baiknya. Lah, tunggu Pak Berumus. Ini nanti saya bacakan lagi baronnya ini. Pak Berumus kedua ini tunggu dulu, jangan diambil mic-nya. Walhasil ini saya bacakan kesimpulan. Saya sekali lagi tolong nanti pada musyawirin hargai misalnya keputusan perumus atau apa dengan bahasa yang agak sedikit enak didengar. Oke, monggo lanjut. Sami'na wa ta'na kepada perumus, saya bacakan tadi sesuai dengan arahan perumus, saya sami'na aja kepada perumus. Sesuai dengan arahan perumus tadi bahwa ibarat saya ini katanya terlalu umum, ya kan? Kan begitu. Saya di sini di fikih manhaji ini di akhirnya walhasil anna jami'a anwa'il iddati tahdau liqadrin mustarok minal hukmi, bahwa semua mu'taddah hukum iddah itu ada hukum mustarok.
Di antaranya adalah yang mustarok mulazamatul bait. Mulazamatul bait. Kemudian hurmatul hurud minal maskan alladzi ta'taddu bihi al mar'ah li hajatin. Ini